Sayang Don. Ibu bangga. Amin. Ada nggak yang dulu waktu teman-teman di sekolah main bola, kitanya malah duduk di pojokan sambil lihat teman kita main bola. Entah apa alasannya kita nggak diajak, tapi ngeselin banget kan rasanya. Nah, di sebuah kota kecil ada seorang anak laki-laki bernama Don. Dia anak 10 tahun yang pipinya tembem dan ketawanya tulus banget. Tapi orang-orang cuma ngelihat ukuran badannya doang. Setiap hari dia dipanggil Jumbo. Kalau main kasti, ya cuma jadi penghangat bangku cadangan. Di sekolah dia jadi sasaran empuk geng yang rasa sok kuat. Tapi di balik semua itu, Don ini seorang pemimpi. Dia suka banget gambar, nuangin dunianya yang penuh warna ke dalam coret-coretan. Hartanya yang paling berharga itu cuma satu, buku dongeng peninggalan orang tuanya yang udah gak ada. Buku itu bukan sekedar cerita, tapi satu-satunya kenangan hangat dari ayah dan ibunya. Dulu dia cuma anak pendiam yang tiap hari diketawain dan dibully. Tapi semua orang gak tahu kalau di balik penampilannya yang kelihatan lemah, tersimpan kekuatan pahlawan sejati. Ini adalah kisah Don, anak korban bully yang bakal ngelawan balik para perundungnya dan bahkan arwah dari dunia lain. Buat ngebuktiin kalau pahlawan itu nggak dinilai dari penampilan luarnya ya guys ya. Kalau kamu pengen tahu keseruannya, yuk simak terus alur cerita dari Set Movie. Oh ya, khusus untuk alur cerita film Jumbo ini, aku akan ceritain versi no spoilernya ya guys ya. Jadi kalau kamu pengen tahu alur film sesungguhnya, kamu bisa langsung tonton di bioskop. Sebelumnya bantu subscribe ya, biar channel kita terus level up. Kalau sudah, ayo kita mulai. Oke, jadi ceritanya kita mulai dari suatu pagi yang cerah. Kayak pagi-pagi biasanya, si Don jalan ke sekolah sambil meluk erat buku dongeng kesayangannya, Pulau Gelembung. Buku ini spesial banget, karena yang nulis dan gambar itu langsung ayah sama ibunya. Tiap halamannya itu berasa kayak bisikan cinta dari orang tua yang dia kangenin banget. Don ini tinggal sama neneknya, wanita super bijak yang selalu siap sedia dengan semangkuk sup hangat setiap kali Don pulang dengan muka sedih. Tapi ya gitu, kehangatan di rumah tuh beda cerita sama dunia luar. Di lapangan, udah ada sekelompok anak yang dipimpin Atta, si jagoan kasti yang sombongnya minta ampun. Lihat, si Jumbo datang, teriak Atta yang langsung disambut ketawa teman-temannya. Udah, kamu pulang aja deh sana. Don cuma nunduk aja, nyoba jalan lebih cepat. Ejekan itu udah kayak sarapan pahit yang terpaksa dia telan setiap hari. Untungnya Don gak sendirian. Dia punya dua sahabat sejati yang selalu jadi tamengnya. Pertama, ada Nurman, anak periang yang lawakannya suka aneh-aneh, tapi sukses bikin suasana cair. Nurman ini penggembala kambing, dan dia sering banget bawa 3 kambingnya, Mbek, Mbek, sama Mbek. Terus ada Mae Saroh, panggilannya Mae. Dia ini cewek cerdas, tegas, dan gak pernah takut buat belain Don. Mae itu otaknya geng mereka lah. Suatu hari ada pengumuman di mading sekolah yang mengubah segalanya. Bakal ada ajang pertunjukan bakat tingkat desa. Ini dia nih kesempatannya. Kesempatan buat Don ngebuktiin kalau dia itu lebih dari sekedar Jumbo. Dia pengen banget nampilin dongeng dari bukunya, menghidupkan lagi cerita ayah dan ibunya di panggung biar semua orang bisa lihat. Dengan semangat baru, dia lari nemuin Mae dan Nurman. Dan untuk pertama kalinya, Don ngerasa punya tujuan. Mereka pun mulai latihan. Garasi rumah neneknya diubah jadi panggung. Mae jadi sutradaranya, ngatur ini itu dengan detail. Nurman dengan segala kepolosannya jadi penanggung jawab properti dan efek suara, yang seringnya malah bikin ketawa. Dan Don sebagai bintang utamanya, latihan dialog dengan penuh perasaan. Kalian harus disiplin. Kelompok kita. Di sela-sela itu, mereka ketawa
debat hal-hal konyol, dan saling semangatin. Disitulah Don ngerasa diterima apa adanya. Tapi senang-senangnya nggak berlangsung lama ya. Si Atta dan gengnya yang keganggu sama semangat baru Don ngelihat ini sebagai kesempatan buat ngejatuhin dia lagi. Suatu sore, pas Don, Mae, dan Norman lagi istirahat, Atta sengaja nyenggol Don sampai buku dongengnya jatuh. Tanpa basa-basi, Atta langsung ngerebut buku itu. "Oh, jadi ini senjata rahasiamu? Mau jadi pendongeng, hah? Jangan mimpi ya," ejeknya. Don panik dan mencoba ngerebut bukunya. Tapi Atta dan teman-temannya cuma ketawa sambil lempar-lemparan buku itu. Di tengah kekacauan, sebuah halaman penting dari buku itu sobek dan terbang ke bawah angin. Halaman itu isinya ilustrasi kunci dari akhir cerita. Atta yang puas ngelihat Don hancur, akhirnya ngelempar buku rusak itu dan pergi gitu aja. Don langsung tertunduk lemas. Hatinya hancur banget. Bukan cuma rencana buat pertunjukan yang berantakan, tapi kenangan dari orang tuanya juga ternodai. Mae dan Norman mencoba menghibur, tapi Don udah terlanjur putus asa. Dia ngerasa kalah. Dengan langkah gontai, Don jalan tanpa tujuan. Kakinya malah ngebawa dia ke sebuah pemakaman tua di pinggir desa. Di sanalah, di tengah kesedihannya, sesuatu yang ajaib terjadi. Waktu air matanya jatuh ke tanah dekat nisan tua, tiba-tiba tanah itu bercahaya. Dari cahaya itu muncul sesosok makhluk kecil transparan yang melayang. Sosok cewek kecil pakai gaun putih. Dia adalah Mary, arwah dari dunia lain. Don kaget setengah mati, ngira itu hantu. Tapi gadis itu meminta Don untuk tidak takut. Singkat cerita, Mary ini arwah yang terpisah dari keluarganya karena makam mereka dirusak. Dia gak bisa tenang, entah kenapa kesedihan Don yang begitu dalam menariknya keluar. Mary ngeliat buku dongeng di pelukan Don. "Buku itu, aku bisa merasakan energi yang kuat darinya," kata Mary. Dia pun nawarin sebuah kesepakatan. Kalau Don mau bantu dia memperbaiki makam keluarganya, Mary janji bakal pakai kekuatan gaibnya buat bantu Don nemuin halaman yang hilang dan bikin pertunjukan jadi super spektakuler. Awalnya Don ragu, ini semua aneh banget, bantu arwah. Tapi pas dia lihat mata Mary, dia ngelihat kesedihan yang sama, kangen sama orang tua. Akhirnya dengan tekad baru, Don mengangguk. "Baiklah, aku akan membantumu." Di sanalah petualangan mereka yang sesungguhnya baru aja dimulai. Ya udah, salaman. Esoknya, Don cerita semuanya ke Mae dan Norman. Reaksi pertama Norman, ya jelas ketakutan luar biasa. Sementara Mae yang logis, natap Don dengan curiga. Tapi, semua keraguan hilang pas Don manggil Mary dan arwah kecil itu muncul di depan mereka. Mae langsung terpukau, sementara Norman ngumpet di belakangnya. "Jadi, kita bakal jadi pemburu hantu?" tanya Norman dengan suara gemetar. "Bukan pemburu hantu, Norman. Kita akan membantu Mary," saut Mae, matanya berbinar semangat. "Ini dia petualangan terbesar dalam hidup kita." Terbentuklah geng Jumbo yang siap menjalankan misi ganda, nyiapin pertunjukan bakat dan nyatuin lagi keluarga Mary. Kata Mary, mereka harus nemuin 3 artefak kuno yang tersebar di tempat-tempat angker buat memulihkan kedamaian roh keluarganya. Ini ujian pertama mereka guys ya. Petualangan pertama ngebawa mereka ke pohon beringin raksasa di tengah hutan. Di sana, mereka harus nemuin air mata embun. Tapi, pohon itu dijaga arwah iseng yang suka bikin orang tersesat. Disinilah kekompakan mereka diuji. Norman, dengan bantuan kambing-kambingnya, berhasil nunjukin jalan. Mae dengan otaknya yang cerdas, mecahin teka-teki dari si arwah. Dan Don, dia malah ngedongengin arwah penunggunya pakai cerita dari bukunya sampai si arwah luluh. Keren gak tuh? Akhirnya mereka dapat air mata embun itu. Di sela-sela petualangan, Mary nempatin janjinya. Dengan sihirnya, properti buatan Norman jadi gerak sendiri. Dan latar panggung yang digambar Don jadi hidup dan bercahaya.
Latihan mereka jadi penuh keajaiban. Kala nanti dunia kami tak ada menemani. Langkah ini bukan. Nah, petualangan kedua mereka jauh lebih sulit. Mereka masuk ke rumah kosong tua yang konon dihuni arwah mandor galak. Di sana mereka harus nyari batu hati. Suasananya mencekam banget. Arwah mandor itu muncul dengan marah-marah. Tapi Don pakai empatinya, sadar kalau arwah itu gak jahat, cuma sedih karena kehilangan palu kesayangannya. Alih-alih ngelawan, Don malah bantu nyariin palunya. Setelah ketemu, arwah mandor itu jadi tenang dan ngasih mereka batu hati. Kabar soal kegiatan aneh geng Jumbo ini sampai ke telinga Atta. Karena penasaran, dia dan gengnya buntutin mereka ke lokasi ketiga, sebuah gua di balik air terjun. Di sana tersimpan artefak terakhir, seruling gema, yang dijaga arwah-arwah kecil mirip kelelawar. Di dalam gua yang gelap, geng Jumbo harus jalan pelan-pelan banget. Tepat pas Don berhasil ngambil seruling gema, si Atta sama gengnya masuk sambil teriak, "Sedang apa kalian di sini?" Teriakan itu langsung ngebangunin para arwah kelelawar. Mata merah mereka nyala semua dan mereka langsung nyerbu. Situasi jadi kacau balau. Atta dan gengnya yang tadinya sok jagoan sekarang ketakutan setengah mati. Di tengah kekacauan itu, Don gak panik. Dia tiup seruling gema yang baru dia dapat. Suara yang keluar bukan musik biasa, tapi melodi lembut yang nenangin. Para arwah kelelawar yang marah perlahan-lahan kembali tenang. Gua pun kembali hening. Atta dan teman-temannya cuma bisa melongo, natap Don dengan gak percaya, campuran antara takut dan kagum. Mereka baru aja ngelihat anak yang selalu mereka ejek, ternyata bisa nyelamatin mereka semua. Setelah semua artefak kekumpul, mereka kembali ke pemakaman. Dengan ketiga artefak itu, mereka berhasil memulihkan makam keluarga Mary. Muncullah dua arwah dewasa, orang tua Mary, dan misi mereka berhasil. Namun tepat di malam pertunjukan bakat, masalah lain datang. Atta yang masih malu dan dengki nyoba nyabotase panggung. Tanpa sengaja dia ngerusak panel listrik. Sisa-sisa energi dari ritual Mary bereaksi sama listrik itu, dan alhasil sebuah portal gaib kebuka. Dari situ keluarga sesosok arwah besar dan marah, penjaga gerbang antara dua dunia. Arwah ini jauh lebih kuat dari apapun yang pernah mereka hadapi. Arwah penjaga itu ngamuk, bikin panggung berantakan, dan semua penonton ketakutan. Ini baru pertarungan final yang sesungguhnya. Semua mata sekarang tertuju pada Don. Don yang sekarang udah percaya diri, nggak lari. Dia sadar, kekuatan terbesar adalah hatinya dan ceritanya. Dia buka buku dongengnya, dan dengan suara lantang, dia mulai mendongeng. Dia cerita kisah tentang keberanian, persahabatan, dan memaafkan. Suaranya yang tulus dipaduin sisa kekuatan Mary, memancarkan aura damai yang kuat. Arwah penjaga yang tadinya ngamuk perlahan berhenti. Dia terpaku sama cerita Don. Di akhir cerita, Don natap arwah itu dan juga Atta yang lagi ketakutan. "Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua," kata Don. Dan keajaiban pun terjadi. Amarah arwah itu mereda, dan dia kembali masuk ke portal. Seluruh penonton yang tadinya teriak ketakutan, sekarang meledak dalam tepuk tangan yang paling meriah. Mereka baru aja menyaksikan seorang pahlawan lahir. Malam itu, Don emang gak menangin trofi pertunjukan bakat, tapi dia memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga, rasa hormat dan penerimaan diri. Atta dengan wajah penuh penyesalan nyamperin Don dan minta maaf. Sejak hari itu, gak ada lagi yang manggil Don Jumbo. Mereka memanggil dia Don, sang pendongeng pemberani. Perjalanan Don ini ngajarin kita semua pelajaran penting ya guys ya. Kalau di dalam diri kita masing-masing tersimpan seorang pahlawan. Keberanian itu bukan berarti gak punya rasa takut, tapi tetap maju meskipun kita takut. Dan kekuatan terbesar itu bukanlah sihir, tapi kebaikan hati dan persahabatan sejati. Jadi gimana menurut kalian alur cerita film ini?
Keren banget kan perjalanan Don dari yang awalnya diremehkan sampai jadi pahlawan. Coba dong tulis di kolom komentar bagian mana yang jadi favorit kalian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan tombol like, berikan komentar, dan yang paling penting, subscribe channel ini ya, biar kalian gak ketinggalan rekap alur cerita film seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!